hoas. Mas Asyidi. Bahasa kalam ini kita harus tahu. Semua orang kita orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf. Tuh, Kiai Idrus Ramli, yang dimana antum kemarin menyatakan bahwa Gufron ini berfaham Wahabi. Nih, dia ngaku sendiri kalau dia sufi. Dan jemaah dia bukan jemaah Wahabi, ya Pak Yai ya. لكن الوهابية لا عندهم صوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Mas Asyidi idhasya kasyira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berita terbaru teman-teman yang disiarkan oleh TV One, yaitu dari Mama Gufron. Mama Gufron memberikan statement terbarunya, dan semakin sontoloyonya ketika kita melihat fenomena ini. Banyak orang yang menyarankan bahwa ini seharusnya tidak perlu untuk dibesar-besarkan dan tidak perlu minta fatwa MUI untuk memberikan tanggapan. Kalau menurut saya pribadi, pernyataan tersebut untuk membodohi umat, karena apabila ini didiamkan, akan berapa banyak umat yang disesatkan oleh Gufron. Bukan menunggu hilang dengan sendirinya, karena hal ini tidak akan pernah hilang. Dari zaman dulu sampai sekarang, penyesat umat itu selalu ada. Itu menjadi sunnatullah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim wajib dan harus memberikan tanggapan secara tegas mengenai hal ini. Kalau kita diam, ya selamanya hal ini akan selalu ada. Ya, selalu ada. Karena apa? Keburukan. Keburukan apabila dibungkus dengan suatu yang baik, maka itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak tertata dengan baik. Begitu teman-teman. Dan anehnya ya, di video ini kita akan menanggapi pernyataan Gufron yang semakin nyeleneh, semakin aneh di akhir-akhir ini. Yaitu yang pertama, dia mengklarifikasi. Tetapi klarifikasi Gufron bukan untuk meminta maaf. Bukan minta maaf kalau dirinya telah menyesatkan banyak umat. Tidak. Ini tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang, yang dimana Panji Gumilang juga seperti itu. Tidak ada klarifikasi, tidak ada minta maaf. Tafassahu fil majalis, qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim, dan lain sebagainya yang dia sampaikan di YouTube-nya. Tidak seperti itu. Sama, Gufron dan Panji Gumilang sama teman-teman. Cuma bedanya Panji Gumilang ini versi elit dan Gufron versi terlilit ya. Coba kita simak pernyataan Gufron dari liputan TV One. Dan ini Gufron mengaku sebagai tokoh tasawuf. Bukan cuma tokoh, apa yang diajarkan adalah tasawuf. Mau apa lagi? Ya, kalian yang mengikuti ajaran tasawuf, mau bagaimana lagi? Sekarang ini menghancurkan negara itu lewatnya beraneka ragam. Ragam apa? Ragam apa? Jadi saya tahu semua. Tahu. Makanya otomatis saya digoreng. Digoreng sampai gosong. Ya, nah, saya harus punya liwetan atau Liwet. Jadi bahasa Mama Gufron dari bahasa semut dan tudingan sesat. bahasa kalam ini kita harus tahu. Semua orang kita orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf. Tuh, Kiai Idrus Ramli, yang dimana antum kemarin menyatakan bahwa Gufron ini berfaham Wahabi. Nih, dia ngaku sendiri kalau dia sufi. Dan jemaah dia bukan jemaah Wahabi, ya Pak Yai ya. Jemaah Gufron pasti bukan orang Salafi Wahabi, bukan juga Muhammadiyah, bukan pula Al-Irsyad, bukan pula Persis. Tapi pasti orang yang tahlilan, haulan, maulidan. Pasti positif itu. Kalau mau pembuktian tinggal wawancarai satu persatu jemaah dia. Pasti merayakan amalan-amalan kalian juga. Mengaku sufi. Siapa yang di sini paling getol mengikuti ajaran sufi? Dari kalian Bapak, Pak Kiai, dari kalangan NU yang banyak mengaku belajar tasawuf, sufi, begini, amalan ini, amalan itu, Allah, ya, hu. Amalan-amalan begitu. Banyak amalan-amalan yang kalian buat, sedangkan itu tidak ada landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang, Gufron mengaku sendiri kalau dia sufi. Dan yang lebih aneh, ketika dia bersama salah satu kiai ini ya, berdialog dengan arwah. Arwahnya Sunan
Apa itu? Pokoknya salah satu sunan. Gufron ini yang kalian anggap majdub, yang kalian anggap wali Allah, yang kalian anggap sudah mencapai tingkatan ma'rifat. Dia sudah menjadi orang yang melampaui seluruh nabi. Berdialog dengan malaikat, video call dengan malaikat, ngaji kepada Allah, memanggil seluruh nabi, arwahnya para nabi dipanggil, bicara dengan Nabi Adam, Nabi Khidir, nabi ini, nabi itu. Bukankah itu menjadi suatu penghinaan kepada Allah? Sedangkan Allah sendiri sudah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Allah memberitakan kepada Muhammad. Apa kata Allah? Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Disuruh bilang seperti itu Nabi Muhammad kepada umat ketika bertanya tentang roh. Lalu dilanjut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit tentang roh. Nabi Muhammad saja disuruh memberikan informasi ini kepada umatnya bahwa pengetahuan tentang roh hanya sedikit. Dan tiba-tiba ada seorang sontoloyo mengaku-ngaku berbicara dengan orang yang sudah wafat. Ruhnya katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau dibiarkan ada berapa juta umat yang akan dibodohi. Kita tahu sendiri bahwa orang Indonesia ini sangat demen dengan cerita khurafat, mengkultuskan orang. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa? Orang seperti Gufron dengan bahasa aneh nyelenehnya yang tidak orang awam ketahui, makoli inna, dianggap itu sebagai karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menisbahkan sesuatu kepada Allah tidak boleh sembarangan, Bapak. Bicara dengan ruh dibantah oleh Allah, berbicara dengan malaikat katanya dibantah juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah terhadap perintah Allah. Tiba-tiba siapa Gufron merintah-merintah malaikat juga. Setara dengan Allah. Lanjut dulu. Harus mengerti. Di situ ada syariat, hakikat, marifat. Ya, ini pembicaraan tasawuf. Ini pembicaraan tentang sufi. Orang yang memberikan kafling-kafling terhadap syariat, tariqah, hakikat, ma'rifat. Orang sufi yang memiliki rumusan seperti ini. Oh, tidak semua sufi seperti Gufron. Iya, tapi kebanyakan ada di sufi orang-orang seperti Gufron. Orang-orang gila, orang yang sedang dalam gangguan jiwa dianggap wali oleh kalian. Sebegitu hinanya Allah mengangkat seorang wali yang hilang akal. Seharusnya orang itu ketika semakin dekat dengan Allah, melihat kuasa Allah, semakin bermakrifat dengan Allah, maka ketahuilah kalau sejatinya dia itu tidak akan pernah Allah angkat akalnya. Tidak ada satupun kisah dari zamannya Nabi Muhammad sampai keempat imam mazhab yang ada mereka menyatakan gila, gangguan jiwa setelah dekat dengan Allah. Menghina Allah kalian itu. Menghina Allah kalian. Seolah-olah tingkatan para nabi Muhammad lah yang tidak sampai gila. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa mereka tidak gangguan jiwa? Karena semakin cintanya dengan Allah. Hamzah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kenapa tidak sampai gila hanya sebatas pingsan? Nabi Musa melihat zat Allah meskipun hanya sedikit. Ditimpakan ke gunung-gunungnya hancur. Istighfar Musa. Oh enggak, kalau Gufron video call dengan malaikat katanya. Melihat malaikat dalam bentuk asli. Apa namanya itu kalau bukan pembodohan? Siapa yang dibodohi? Pikir sendiri. Hoas. Nah, Jabarkop. Ulama kalau benar-benar ahli hoas atau hoas pasti ngerti. Tuh, ya ini hanya ada di kalangan kalian yang aneh nyeleneh seperti ini. Kalau kita pengen ngebentuk gotong royong, lihat ngaji semut. Ngaji semut, ya Allah. Semut itu punya rasa gotong royong karena bertasbih kepada Allah. Sekarang lari lagi kepada bahasa Makoli. Kenapa bisa menyelamatkan corona? Tuh, Makoli kenapa disambung-sambungkan ke corona? Semua daring. Saya nangis. Saya Tuh, apa ini ya? keliling itu bertahun-tahun. Ini omongan orang Sontoloyo ya teman-teman. Tapi di Indonesia, Masya Allah, jadi perhatian publik ya. Keliling Indonesia sampai ngutang saya beras dibagikan kepada rakyat. Dan di belakang ini ngapain ini orang? Gak ada kerjaan lain apakah? Sampai-sampai kepada Gufron segitu mengabdinya. Ya, karena apa? Jangan Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya? Tahu siapa ini? Oh, Gufron di belakangnya. Ini siapa ini? sampai memojokkan
pemerintah dan ulama harus terjun ke lapangan. Artinya Ngomong apa? Ya. makna yang disampaikan Ngomong yang tidak ada maknanya ini ya. bahwa Abah ini bisa berkomunikasi dengan semut, maknanya adalah bagaimana supaya kita ini masyarakat untuk bisa bergotong royong layaknya apa yang dilakukan oleh Loh, semut begitu. sekarang TV One, kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One. Ya Allah. Layaknya seperti Panji Gumilang, teman-teman. Ya, setelah dia bebas dari penjara, ya, santri-santrinya sangat luar biasa antusias menyambut kedatangannya, teman-teman. Begitupun juga dengan Gufron. Gufron ini gak jauh berbeda dengan Panji Gumilang. Jangan salah, di Indonesia, orang Sontoloyo seperti ini dipuja-puji, digului. Karena apa? Sudah tertanam doktrin adanya wali majedub, wali yang khilaf, wali yang majedub. Dan ini mau sampai kapan ada doktrin seperti ini? Jangan heran, Bapak. Jangan salah, Bapak. Kata Dr. Ar-Razi Hashim, bisa jadi dia wali majedub. Tambah diorbitkan sama orang yang bergelar dokter. Dan kita yang mengajak umat untuk berpikir cerdas, langsung dituding Wahabi. Dan saya sama sekali tidak keberatan dijuluki Wahabi. Sama sekali tidak keberatan. Karena pasti orang Salafi adalah yang paling jauh dari perkara takhayul, bid'ah, dan khurafat.